Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sedang membahas tentang beberapa hal yang akan bisa mengokohkan dan menguatkan iman kita. Di antaranya adalah tidak lepasnya kita dari berinteraksi dengan ilmu nafi, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah, ilmu yang mengenalkan kita tentang Allah, ilmu yang akan bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga di antara al-ilmu nafi adalah ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala melalui mempelajari nama dan sifat Allah dengan cara tadabbur, sehingga dia akan tergambar ini tentang Allah dan kesempurnaannya. Kemudian juga mengenal tentang yaitu beraktif dengan Al-Qur'anul Karim, bukan sekedar tapi dengan tadabbur, perenungan, sehingga Al-Quran akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya dalam pertumbuhan penguatan iman dia. Kemudian juga ilmu tentang sirah para salaf, sirah Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi, yang mereka adalah manusia terbaik dalam mewujudkan agama, manusia paling sempurna dalam mewujudkan keimanan, sehingga mempelajari, merenungkan sejarah hidup mereka akan menjadi cermin yang sangat kuat bagi kita untuk meniti jalan iman, menguatkan keimanan kita, dan mencontoh sikap yang tepat saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan iman kita. Termasuk diantaranya adalah yang akan menguatkan iman kita adalah mengenal keindahan dinul Islam, mengenal keindahan ajaran Islam, yang seorang muslim dia tidak pede dengan agamanya, dia tidak bangga dengan agamanya. Satu diantaranya karena tidak faham tentang hakikat ajaran Islam, sehingga muslim bahkan berbangga dengan barat yang kafir, muslim berbangga dengan orang-orang musyrik, muslim berbangga dengan tokoh musyrikin dan kafirin, karena tidak mengenal hakikat keindahan ajaran Islam. Dan dia pun akhirnya sekedar Islam tinggal nama. Maka sering para ulama mengungkapkan dengan istilah al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu sering sekali terhalang oleh kaum muslimin sendiri. Orang terhalang melihat keindahan Islam karena kaum musliminnya tidak mewujudkan Islam. Bahkan ada yang sangat ambisius banget ingin merevisi Islam, ingin merubah-rubah Islam, karena udah nggak up to date lagi dengan zaman sekarang. Ini adalah pemikiran kekafiran dan menunjukkan sama sekali nggak ada penghargaannya kepada ajaran Islam. Padahal Allah yang mengatakan Islam ini sempurna, Nabi yang mengatakan, Nabi yang telah mengajarkan segala-galanya tentang agama ini, nggak ada lagi yang tersisa yang akan mengantarkan ke surga. Tapi orang ini ambisius banget untuk dia bisa mengganti ajaran Islam karena sudah nggak up to date lagi dengan zaman sekarang, sehingga Quran atau ajaran Nabi itu dipersepsikan hanya cocok di zaman Badui. Ini adalah kerusakan pemikiran, dan kita berlindung kepada Allah diberikan pemimpin-pemimpin yang model seperti ini karena Islam dan melemahkan kaum muslimin. Kemudian
Bola di antara yang akan bisa menguatkan keimanan kita adalah senantiasa kita memelihara amal-amal. Jika kita berilmu, bagaimana kita menghidupkan amalan kita, amal ini akan menjadi pengokoh iman dan sekaligus benteng daripada fitnah-fitnah yang ada. Sehingga Nabi katakan, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah Anda beramal karena akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Artinya segera beramal dan memperbanyak amal itu menjadi benteng yang akan bisa membentengi dari fitnah-fitnah yang ini bermunculan. Sekarang kita masuk pada pembahasan sekalian, ini hal-hal yang akan merusak ini keimanan, mufsidatul iman, perkara-perkara akan merusak ini keimanan. Iman kita ini bisa rusak, bisa berkurang, bahkan bisa hancur dan rusak. Secara umum Bapak sekalian, yang akan merusak iman kita itu dua faktor. Ada namanya al-asbab ad-dakhiliyah, sebab-sebab yang berasal dari internal kita sendiri. Yang kedua al-asbab al-kharijiyah, sebab-sebab yang berasal dari luar, faktor eksternal. Adapun yang berasal dari diri kita yang akan mengancam iman kita, satu, al-jahlu bidinillah, kebodohan kita tentang agama Allah SWT. Kebodohan kata para ulama ini a'da'u ma jailabi. Kebodohan itu musuhnya apa yang dia bodoh dengannya. Orang bodoh Islam akan menjadi musuhnya Islam. Orang bodoh tauhid akan menjadi musuhnya tauhid. Orang bodoh dengan hakikat sunnah akan menjadi musuhnya sunnah. Ini adalah sudah menjadi sebuah kenyataan yang ini dalam kehidupan manusia. Berapa banyak orang mereka menentang tauhid dengan sebab dia bodoh tentang hakikat tauhid. Berapa banyak orang mereka menentang hakikat sunnah karena dia bodoh tentang hakikat sunnah, dan seterusnya. Bapak sekalian, sejarah yang Allah SWT telah sebutkan kepada kita, diantaranya mengambil faidah dari sejarah yang ada. Di antaranya sejarah tentang Bani Israel yang baru saja Allah SWT menampakkan di depan mata mereka bagaimana Allah dengan kekuasaannya menghancurkan Fir'aun, membinasakan Fir'aun. Kemudian mereka melewati perkampungan musyrikin, melihat model musyrikin yang memiliki sembahan-sembahan itu. Perkataan Bani Israel apa kepada Musa? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Ya Musa, buatkan untuk kita ini ilah, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Apa kata Nabiullah Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini memang kaum yang bodoh. Sehingga sebab utama di antara menyebabkan mereka hampir terjerumus dalam perbuatan syirik adalah kebodohan mereka tentang ajaran agamanya. Di zaman Nabi pula, ini Rasulullah SAW, di zaman Nabi SAW ada sahabat yang baru masuk Islam, namanya Abu Waqid Al-Laythi. Sehingga ketika dia menceritakan kisahnya itu, dia awali wa nahnu khudata'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja keluar dari masa kekafiran. Orang yang baru minta maaf, kalau istilahnya sekarang baru hijrah atau baru mu'alaf dari kafir ke Islam atau dari jahiliyah ke sunnah, ke ajaran yang diajarkan Nabi, mengenal kajian, mengenal Islam, lalu dia tinggalkan jahiliyahnya, lalu dia mengikuti ajaran Islam. Itu terkadang background jahiliyahnya itu masih sangat kuat. Ini harus dikikis satu persatu dengan ilmu. Dengan masih pemula mengenal Islam, background jahiliyah ini katut-katut. Maka Abu Waqid Al-Laythi menceritakan juga, dia baru saja keluar di masa kekafiran. Lalu diajak Nabi untuk memerangi suku Hawasin di lembah Hunain. Dia selama ini puluhan tahun tenggelam dalam tradisi syirik. Begitu dia di Hunain melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrik, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka dalam rangka untuk ngalap berkah.
mereka itikaf di situ. Ini dalam pandangan Abu Bakar Al-Laythi kelihatan bagus. Maka datang pada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Ini permintaan aneh, permintaan yang akan kalau diwujudkan akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Kata Nabi, Allahu Akbar, heran dengan permintaan orang itu. Innaha sunan, ketahuilah wahai sahabatku, itu tradisinya orang-orang musyrik. Itu tradisinya orang-orang musyrik. Kok kamu minta itu? Lalu Nabi ingatkan kepada kaum muslimin, la tattabi'una sunana man kana qablakum. Di antara kalian betul-betul akan ada yang mengikuti sunnahnya orang sebelum kalian. Sunnahnya Yahudi, sunnahnya Nasrani. Ada umat Islam yang akan mereka meniti jejaknya Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu simbol ulama yang rusak, Nasrani itu simbol ahli ibadah yang tanpa ilmu sehingga juga rusak. Harusnya muslimin mereka faham agama dan diamalkan agamanya itu. Kerusakan dalam agama dual ini, tahu agama tapi dia rusak, tahu agama tidak mengamalkan ilmunya sehingga mengekor hawa nafsunya. Yang kalau dalam Al-Quran contohnya Yahudi, ulama-ulama mereka ada yang mereka agama mereka dengan merubah-rubah agama, al-kalima'an mawadhi. Mereka menyimpangkan, merusak, ngurak-arik, ngusak-asik agamanya sehingga agama bubrah. Yang kedua, yaquluna amwalan nas bil batil, makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Yang ketiga, wa yastaruna bi ayatil tsamanan qalila, menjual agama, menjual ayat Allah dengan harga murah. Yang penting dapat harta. Yang sehingga surganya kata orang wani piro. Jual agamanya yang penting wani piro. Kemudian mereka talbisul batil, mencampur al-haq dengan kebatilan. Kemudian mereka juga yaitu melakukan berbagai macam bentuk kerusakan ini yang lain, ulama yang rusak. Yang Allah memberikan tamsil tentang orang Yahudi dengan dua tamsil, mathaluhum kamathalil kalbi. Yang pertama kayak anjing. Anjing itu binatang jorok dan bakhil, rakus. Singkat Ibnu Qayyim, anjing ini sukanya jilati duburnya, dan kalau dia mendapatkan bangkai yang mencukupi 100 anjing, dia nggak akan biarkan anjing lain ikut menikmati bangkai itu. Kemudian yang kedua himar, simbol binatang yang dungu, simbol untuk mencela orang dengan kedunguan adalah dengan ungkapan himar. Ulama yang mereka rakus di dunia akhirnya merusak ulama, dan ulama yang dungu gendong punya kitab yang bergerobak-gerobak, kitab yang berak-rak, yang beralmari-almari, tapi dampak kepada dia itu oleh Allah dengan ungkapan dia ini kayak himar, kayak anjing, kayak himar. Ini celaan yang sangat buruk. Adapun Nasrani beribadah tapi tanpa ilmu, tidak pakai ilmu. Sehingga Allah memberikan contoh rohbaniyatan ibtada'uha, bid'ah rohbaniyah, bid'ah pengen jadi orang suci dengan tanpa kawin. Itu kata Allah, enggak pernah Allah memberikan syariat seperti itu. Itu diadakan oleh mereka. Yang tidak pernah Allah berikan ini syariatnya seperti itu. Nabi ingatkan, akan ada di antara kalian muslimin yang mengikuti modelnya Yahudi, bukan mengikuti modelnya Nasrani. Maka ada seorang ulama mengatakan yang ungkapan ini man fassada min ulama'ina fawa shibhu minal yahud. Barang siapa yang rusak di kalangan ulama kita, maka dia serupa dengan Yahudi. Wa man fassada min ubadina fawa shibhu minal nasara. Barang siapa yang dia rusak di kalangan ahli ibadah kita, maka dia serupa dengan orang Nasrani. Muslim berilmu dan beramal. Kemudian sekalian,
Ini contoh diantaranya bahwa kebodohan itu faktor yang akan sangat ini menjadi pintu besar rusaknya keimanan seorang. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu fa huwa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu akar segala kerusakan, segala musibah bencana yang didapatkan manusia di dunia dan di akhirat, semuanya sebabnya adalah karena kebodohan. Maka pintu pertama yang merusak iman dari dalam diri kita adalah kebodohan kita tentang ajaran Islam. Maka Islam, agama yang memerintahkan kepada kita, kewajiban pertama adalah berilmu. Berilmu. Sehingga kita tidak boleh ada istilah pensiun, yang ngapunten, nggak boleh ada istilah pensiun mencari ilmu. Tidak akan pernah habis ilmu kita ini cari. Satu faedah di antara kisah Nabiullah Musa ketika Allah bercerita tentang Khidir, yang Musa lebih utama dari Khidir karena Musa adalah Rasul. Khidir ulama ikhtilaf antara orang saleh dan wali dan nabi. Seandainya nabi, kita ambil yang tinggi, nabi tetap di bawah tingkatannya Rasul. Tapi bagaimana Nabiullah Musa dia berjalan menuju menemui Khidir, walaupun akan berjalan berkilo, ratusan kilo sekalipun akan ditempuh. Faedah yang paling besar bukan seperti orang sufi mengambil kesimpulan bahwa ada sebagian ini kelompok, akan ada sebagian dari orang-orang khusus ini yang boleh keluar tidak terikat dengan syariatnya Rasulullah SAW. Ini adalah kesesatan dan kekafiran. Nggak ada yang boleh tidak terikat dengan syariat agama ini. Semuanya terikat dengan syariat agama ini. Maka di kalangan sufi, semakin tinggi tingkatannya itu semakin mereka lepas dari syariat Allah SWT. Harusnya semakin tingkatannya itu semakin terikat kuat dengan syariat Allah. Yang paling bertakwa itu yang paling terikat dengan syariat Allah SWT. Ini malah semakin tinggi semakin dia lepas dari syariat Allah SWT. Kisah yang Musa dengan Khidir yang paling pokok justru adalah bagaimana penghargaan Musa tentang ilmu. Walaupun harus berjalan ratusan kilo, walaupun harus berjalan bertahun-tahun, akan dia tempuh untuk ketemu dengan Khidir yang Allah katakan Allah mengajarkan ilmu kepada Khidir yang tidak Allah ajarkan kepada Musa. Kemudian yang kedua sekalian, faktor dari diri kita yang akan merusak iman adalah kemaksiatan. Maksiat. Al-Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan, ra'aitud dunuba tumitul qulub. Aku lihat dosa itu mematikan hati. Wa tarku dunub hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan hati. Maksiat itu akan mewariskan nokta hitam di hati. Kalau dia kemudian bertaubat, dia hapuskan kembali hatinya kinclong. Tapi kalau enggak, titik hitam, maksiat lagi, tawat hitam, terus titik sampai akhirnya hati ini penuh dengan ron, titik hitam. Itu yang Nabi kemudian bacakan ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, dosa-dosa itulah yang menjadikan hitam mereka pekat, ya, hati mereka hitam pekat sebab maksiat yang mereka lakukan. Dan kalau sudah hati itu dia tertutup oleh hitamnya maksiat, kondisinya menjadi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Dia hanya akan menjadi pengekor hawa nafsu, enggak lagi bisa membedakan yang ma'ruf, yang baik itu baik, yang mungkar itu mungkar. Enggak tertarik dengan yang baik, enggak jijik dengan yang mungkar.
yang mereka ikuti adalah selera hawa nafsunya. Itu kalau orang udah dikuasai oleh ini, hatinya dipenuhi dengan ron akibat maksiat yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam semua perbuatan dosa maksiat akan menghasilkan adab. Adab itu semuanya adalah hasil dosa dan maksiat. Fakullan akhadna bidambih, setiap yang kami adab semuanya itu karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasibah, ada yang kami kirim dengan hujan, seperti kaumnya Nabiullah Lut. Allah balik buminya dan Allah hujani dengan hujan batu. Minhum man ahadat, ada lagi yang kami kirim suara yang sehingga Allah hancurkan dengan suara yang membinasakan. Wa minhum man khasabna bil arda, ada yang kami tenggelamkan perut bumi, ditelan oleh perut bumi, kayak Qarun dan semua hartanya ditelan oleh perut bumi. Wa minhum man akhraqna, ada yang kami tenggelamkan di lautan. Semuanya kata Allah, fakullan akhadna bidambih, diadabnya itu semuanya dengan sebab dosa yang mereka itu lakukan. Dosa merusak iman sehingga imannya menjadi tidak sehat lagi. Iman kalau sehat kayak badan kita kalau sehat. Sekali kalau kita sehat badannya, sate rasa sate, kemudian juga soto rasa soto, tempe rasa tempe, itu orang akan merasakan sebagaimana hakikatnya. Taat itu manis, maksiat itu pedih. Tapi kalau kita sedang sakit berubah. Walaupun tadinya sate itu bisa wel cemal bisa 10 sunduk, 20 sunduk, begitu sakit moh gedek, karena nggak enak, sudah berubah rasanya, itu nggak lagi seperti yang waktu rasakan untuk sehat, adanya pahit. Iman kita ketika sakit seperti itu. Sholat malas berat, baca Quran malas berat, zikir malas berat, semuanya jadi berat, sulit, nggak enak, nggak nyaman. Itu karena ada ini perubahan dalam hati kita, imannya mengalami sakit. Dan kalau dia terus melangsungkan maksiat, bisa jadi mengantarkan pada kematian hati. Kata para salaf kita, tidak ada hukuman Allah yang lebih keras bagi seorang melebihi kerasnya hati. Qaswatul qalbi. Hati yang keras ini, dia susah untuk dinasihati. Dia kayak batu kata Allah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Padahal batu aja kalau Allah turunkan Quran kepada gunung, itu akan Anda lihat berantakan karena takut kepada Allah Ta'ala. Hatinya menteles, dia diingatkan tentang nasihat Al-Quran, diingatkan nasihat agama, la tidak bermanfaat. Hatinya keras, dan ini diantara dampak daripada perbuatan maksiat. Maka kita diingatkan Allah SWT, mukmin itu pertama asalnya Allah perintahkan selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, biar hatinya bagus, sehat. Sehingga dengan takwa itu hatinya menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Kayak badan kita kalau pengen sehat, ya olahraga, makan yang bergizi, kemudian minum yang bergizi, menghindarkan penyakit. Kalau ada penyakitnya segera diobati, itu perawatan jasad. Hati kita sama, harus memiliki asupan yang bergizi. Asupan yang bergizi adalah ilmu dan ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian harus menghindari racun, jangan sampai dia terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kalau kadung keracunan, di detox, dikeluarkan racunnya, yaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemeliharaan hati kita untuk tetap hati itu sehat. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah Anda kepada Allah, wal tangdur nafsun ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan masa lalunya untuk masa depan dia di akhirat, yaitu bekal apa yang telah dia siapkan. Innallaha khabirum bima ta'malun,
Dan Allah sungguhnya Maha melihat, Maha mengetahui dengan detail apa yang mereka lakukan. Terus wala takunu kaladina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kamu mukmin jangan kayak orang yang melupakan Allah lalu Allah hukum mereka dengan Allah melupakan diri mereka, bahkan Allah buat mereka lupa dengan dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Sebagaimana ahlul kitab yang Allah berikan kitab lalu mereka fatalat alaihimul amad, panjangnya masa mereka enggak peduli dengan agama mereka, membuat faqasat qulubuhum, hati mereka keras dan kebanyakan mereka fasik. Kemaksiatan akan merusak ini iman seseorang. Yang ketiga adalah an-nafsul amarah bisu, ngikuti nafsu yang cenderung kepada keburukan. Nafsu kita ini kalau dibiarkan itu pengennya kita ini selalu condong yang buruk. Nggak perlu ke masjid, nggak perlu pengajian, nggak perlu baca Quran, nggak perlu yaitu taat, suruh gelinding kepada maksiat, melakukan berbagai macam maksiat, mencicipi maksiat, menikmati maksiat. Itu arah nafsu kita kurang lebih seperti itu. Yang Allah katakan inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu betul-betul memerintahkan manusia kepada keburukan. Maka seorang mukmin harus mendidik nafsunya, dan itu butuh perhatian khusus. Kata para ulama sekalian, jiwa kita ini tamsilnya ditamsilkan dua. Satu, tamsilnya kayak anak kuda unggul, bibit anak kuda yang unggul, yang nanti kalau dewasa ini akan sangat menakjubkan, akan sangat mengagumkan. Tapi untuk menghasilkan sampai dewasa itu kuda yang betul-betul hebat, itu membutuhkan pelatih yang berilmu tentang perkudaan dan telaten sabar dalam melatih kuda itu. Kalau hanya ini pelatih tetapi tidak punya ilmu tentang perkudaan, nggak jadi. Kalau hanya tahu tentang ilmu perkudaan tapi nggak sabar, nggak telaten ngelatih, nggak jadi. Harus dilatih oleh orang yang berilmu tentang perkudaan dan pelatihnya sabar, telaten. Jiwa kita seperti itu, membutuhkan pendidikan, membutuhkan tarbiyah, membutuhkan bimbingan yang faham tentang hakikat jiwa kita dan terus telaten mengantarkan kepada ketaatan sehingga sampai tumbuh berkembang seperti tanaman yang menakjubkan. Jiwa kita pun kayak tanaman. Untuk menanam ini bukan hanya langsung ditanam gitu aja, dipilih lahannya, disiapkan, udah ditanam, kemudian ada perawatan, ada penyiraman, ada pemupukan, ada penyiraman, perawatan. Kalau ada doyong itu dicengkal bagaimana bisa kemudian tetap lurus, dianjang-anjangi. Ini perawatan. Jiwa kita seperti itu juga. Maka yang merusak iman itu kalau nuruti bisikan jiwa yang buruk, nuruti bisikan jiwa yang buruk, dan jiwa yang belum terbentuk menjadi nafsul mutmainnah memiliki kecondongan kepada keburukan-keburukan. Jiwa berada dari an-nafsul amarah bisu, bagaimana kita didik, latih sampai kemudian masuk kepada menjadi jiwa yang an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang dengan agama, tenang dengan ketaatan kepada Allah, tenang dengan dia ini berzikir kepada Allah. Ini adalah jiwa yang mutmainnah. Ini yang berasal dari dalam diri kita. Faktor luar yang akan merusak iman kita, satu, fitnatud dunia, fitnah dunia. Bapak sekalian, harus kita faham. Pertama, dunia ini Allah jadikan buat kita darul amal, tempatnya kita beramal. Yang ada itu amal kerja sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita memiliki bekal amal untuk menghadap Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, fal yauma amalun wala hisabun. Hari ini adalah hari kita beramal, bukan hari kita panen. Panennya besok saat kita menghadap Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih. Wahai manusia,
Anda adalah orang-orang yang sedang bekerja keras dan nanti pasti akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Sehingga dunia ini tempatnya kita beramal, tidak ada pensiunnya sampai kita ini menghadap Allah Ta'ala. Maka dikatakan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai Anda sampai Anda bertemu dengan kematian. Al-yakin al-maut. Sehingga yang pertama dunia kita pahami adalah darul amal. Yang kedua darul ibtila. Dunia kita adalah tempatnya Allah menguji kita. Menguji dengan syariatnya, apakah kita taat atau maksiat. Menguji dengan bala, berbagai macam ujian-ujian, apa kita sabar atau tidak. Bahkan Allah menguji dengan kenikmatannya, apakah kita akan bersyukur atau bahkan kufur kepada Allah Ta'ala. Dunia darul bala, dunia darul amal, dunia tempat Allah menguji kita dan kita tempat berkarya, menyiapkan bekal sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia fitnahnya sangat besar, sehingga Nabi katakan, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah Anda dengan fitnahnya dunia, dan kemudian lebih khusus lagi fitnah Anda, takutlah Anda dengan fitnahnya yaitu wanita. Dunia isinya kurang lebih yang paling menarik manusia itu harta jabatan. Sehingga rata-rata kita akan mendapatkan pemandangan secara umum, paling ambisius manusia itu mengejar harta, mengejar jabatan. Ini yang paling membuat manusia kemudian sangat bergairah ambisi untuk mengejar keduanya. Tapi rata-rata kalau dia tidak sadar sepenuhnya, dunia ini harta dan jabatan itu akan menjadi fitnah yang membuat dia lupa dengan Allah dan agamanya. Maka Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyakan, bermewah-mewahan, bermegah-megahan, ambisinya untuk mendapatkan dunia telah membuat kalian lupa dengan Allah, lupa dengan kematian, lupa dengan kampung akhirat, lupa menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Ta'ala. Yang ada kemaruk mengumpulkan harta sampai habis waktunya, sampai tenaganya sudah kering juga hanya untuk mengejar dunia, harta, jabatan. Hasilnya ketika dia justru dengan dilupakan dengan dunia itu, kata Allah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Di antara penyesalan ahli nar adalah, aduhai, hartaku yang banyak ternyata tidak berguna lagi, aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Tinggal gigit jari penyesalan, menyesali masa lalunya, tapi nggak ada gunanya penyesalan dia. Fitnah dunia. Maka kita diingatkan oleh ini Allah dan Rasulnya, jangan sekali-kali terfitnah dengan dunia. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah itu benar lu. Surga benar, neraka benar, pahala Allah benar, siksa Allah benar, semua yang Allah sampaikan benar. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Artinya dunia itu sangat menarik. Kalau digambarkan Ibnu Qayyim, gambarannya itu kata Ibnu Qayyim, satu tamsil tentang dunia itu kayak, minta maaf, wanita pelacur. Namanya wanita pelacur, tukang dandan. Tukang dandan untuk menarik pelanggan. Tapi ada seorang pun pelanggan pelacur yang akan bahagia. Walaupun dia bisa dipuaskan dengan pelacur itu, nggak akan bahagia. Nggak ada ceritanya orang penikmat pelacur itu yang berbahagia, nggak ada. Dunia nampak menarik banget, seakan-akan menjanjikan segala-galanya. Tapi nggak ada orang mereka itu ambisius dengan dunia yang mewariskan kebahagiaan. Nikmat sesaat iya, tapi nggak akan mewariskan kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua contohnya, orang yang mereka ambisius mengejar dunia itu kayak orang yang berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Bayangkan,
Renangnya di pusaran air, itu nggak ada buaya aja rawan mati. Apalagi banyak buayanya, alias kemungkinan selamat orang yang ambisius dengan dunia itu sangat kecil. Maka dikatakan Nabi, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba, serigalanya dua, lapar lagi, dombanya satu. Bagi domba kedatangan dua serigala lapar itu sangat bahaya. Tapi kata Nabi, ini enggak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang ambisius terhadap harta dan gila hormat. Orang yang ambisius dengan harta dan gila hormat, ini akan dia rusak-rusakan tampilan kehidupannya itu. Yang penting bisa mengumpulkan harta, yang penting bisa menjadi tokoh yang ya ini disubyo-subyo, entah caranya gimana pun nggak tahu, yang penting dapat itu. Walaupun dengan merusak dan menginjak agamanya, nggak ada urusan. Sangat berbahaya fitnah ini dunia. Maka tidak akan selamat dari fitnah dunia kecil orang betul-betul Allah berikan taufik memahami agama dan hatinya betul-betul memiliki kecenderungan kepada kampung akhirat. Yang ketiga, yang kedua, fitnah tu syaitan. Syaitan, namanya syaitan, iblis sudah sumpah serapah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia tanpa kecuali. Apa kata iblis? La ukhwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu, semua anak Adam akan aku sesatkan tanpa kecuali. Yang bodoh, yang pinter, apalagi yang bodoh, yang ulama, apalagi yang juhala, semuanya akan jadi sasaran iblis untuk disesatkan. Gak ada yang dibiarkan mereka lurus di atas jalannya itu. Kemudian laqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, akan aku halangi mereka dari jalan yang lurus. Tidak akan ada seorang pun yang berjalan di atas jalan yang lurus lalu dibiarkan melenggang oleh syaitan. Enggak ada. Pasti akan diupayakan bagaimana mereka itu membelok kepada jalan-jalan yang ditawarkan oleh syaitan. Maka tidak akan selamat dari fitnah syaitan kecuali orang mereka betul istiqamah memegangi agamanya, tidak tertipu dengan ini tipuan syaitan. Harus kita ingat, syaitan menawarkan kesesatan itu bukan dengan bahasa gelondongan sesat, ayo zina, ayo maling, ayo membunuh, ayo ikut aliran sesat. Tapi kata Allah, zuhrufal qawli qurura. Dia akan dibuatkan kalimat-kalimat yang indah, nampaknya indah, ungkapannya indah, tapi penuh dengan tipuan. Akan dikemas racun itu dengan bungkus madu, sehingga akan dibuatkan istilah-istilah yang membuat manusia itu kemudian menjadi tertipu dengan istilah-istilah itu. Yang Nabi katakan ungkapan yusammunaha bighairi ismiha. Mereka akan menyesatkan manusia diantaranya dengan menamai sesuatu bukan dengan namanya. Syirik dinamai dengan nama yang bagus, bid'ah dinamai dengan nama yang bagus, maksiat, barang-barang haram dinamai dengan nama-nama yang bagus, sehingga orang tertipu dengan ungkapan nama-nama tersebut. Dan ini cara syaitan menyesatkan, yaitu ini manusia. Yang terakhir adalah corona usuk, teman-teman yang buruk, yang Nabi katakan almar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Khalil, kayak apa teman dekatnya, kurang lebih dia seperti itu. Dan nyon ngapunten, pertemanan itu nggak pandang umur, dari anak-anak sampai nyon ngapunten orang yang sudah tua bangka, semuanya butuh teman. Kalau teman yang mendampinginya itu adalah rusak, maka sangat membahayakan, sangat berbahaya. Dikatakan dalam pepatah as-sahib sahib, sahib teman itu nyeret, teman itu nyeret. Kalau nggak nyeret ke surga ya kan neraka. Satu di antara faedah kisahnya, Abu Talib meninggal di atas kekafiran karena di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah
yang masih menjadi gembong kekafiran, yang Nabi tawarkan kepada sang paman, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Paman, ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini akan kujadikan sebagai alasan di hadapan Allah membela Anda. Langsung disergap oleh Abu Jahal, ya Abu Talib atarhabu an milati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apa Anda benci dengan agama kakek moyangmu Abdul Muttalib? Nabi ulangi yang kedua, Abu Jahal ulangi yang kedua lagi, sampai akhirnya Abu Talib meninggal di atas kesyirikan, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga khalidan finar, kekal di dalam neraka, walaupun neraka yang paling ini ringan. Bapak sekalian, iman kita diantara yang mengancamnya adalah yaitu kepada teman-teman yang buruk. Maka kata Nabi, falyandur ahadukum man yukhalil, perhatikan betul, teliti betul siapa teman dekat Anda. Di zaman kita sekarang, teman bukan sekedar hanya kawan yang mendampingi kita, tapi termasuk di dunia maya, Facebook Anda, YouTube yang Anda buka, situs-situs yang Anda kini buka, itu semuanya teman yang bisa mendampingi Anda, bahkan seharian bisa di kamar itu jeplok di situ, dengan scroll terus, dengan sering terus, bisa rusak gara-gara itu interaksi di dunia maya. Sekalian, ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Dengan demikian kita telah jadi menyampaikan sekilas tentang perihal iman. Iman kita itu bisa naik, bisa turun. Naik ada sebabnya, turun ada sebabnya, bahkan bisa rusak, itu hilang karena berbagai macam sebab. Muntanun wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.